Oke, baik teman-teman, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah bergabung pada acara Space ke-11 pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nisa dari UPBJJ Malang sebagai moderator pada acara hari ini. Narasumber Space kita kali ini adalah Kak Muhammad Syahril dari UPBJJ Pekanbaru Riau. Sebelum itu izinkan saya untuk share screen untuk membacakan CV dari Kak Muhammad Syahril. Ya, baik. Narasumber kita hari ini adalah Muhammad Syahril. Kak Muhammad Syahril lahir di Pekanbaru 23 September 1999, beralamat di Jalan Gabus Raya, Perumahan Nasional nomor 15, Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Riau. Pengalaman kerja dari Kak Syahril adalah di PT Teknologi Perdana Indonesia atau Maxim Indonesia, bagian USD Department IT Service pada tahun 2023 hingga sekarang, PT Jalinan Nusantara Eka Kurir atau JNE Indonesia sebagai Counter Officer Department tahun 2020 hingga 2023, dan di PT Gramedia Asri Media atau Kompas Group sebagai Customer Service Officer pada tahun 2018 hingga 2020. Kak Syahril juga memiliki pengalaman internship di PT Chevron Pacific Indonesia bagian Junior Assist Geologist Lab pada tahun 2016 hingga 2017. Pendidikan yang telah ditempuh di SMK Migas Teknologi Riau, di University of People Massachusetts, USA, jurusan Computer Science Foundation Program pada tahun 2022 hingga saat ini, dan menempuh pendidikan di Universitas Terbuka jurusan PWK tahun 2021 hingga saat ini di semester akhir. Oke, baik. Setelah ini adalah penyampaian materi oleh narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan akan saya bacakan di akhir sesi. Kak Muhammad Syahril, apakah sudah siap, Kak? Halo, halo Kak, udah mendengar suara saya Kak dengan cukup jelas? Oh iya, sudah Kak. Oke, sudah siap ya Kak ya? Oke, baik. Ini aku izin share screen nanti sama aktif kamera ya. Boleh, silahkan Kak. Oke, baik. Oke Kak, langsung saja Kak materinya. Apakah sudah share screen? Belum muncul soalnya. Kalau ini udah ke-share Kak? Sudah. Oke, silakan Kak. Oke, sebentar ya Kak ya. Oke, tunggu sebentar ya Kak ya, soalnya sedikit kendala.
Oke, ini sudah ke-share belum? Masih loading ya, Halo? Kak? Oke, Halo? sebentar ya, Kak. Iya, halo? Iya, masih loading. Oke, sebentar ya, Kak ya. Mm-mm. Oke. Udah kelihat, Kak, semuanya? Sudah, Kak. Oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahril dari UPBJJ Pekanbaru, jurusan Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Tata Kota. Saat ini kegiatan saya masih yang disampaikan tadi moderator sebelumnya, sudah bekerja dari tahun 2018, teman-teman, dan saat ini sedang fokus pada bidang dunia IT service dan juga bidang layanan customer service di salah satu transportasi online di Indonesia, di Maxim Indonesia. Nah, kali ini saya akan juga menceritakan sedikit atau membahas tentang judul kita kali ini, Speaking at Conference, di mana sebelumnya saya sudah juga melaksanakan dan menyelesaikan karya ilmiah saya yang dibimbing oleh Ibu Ulul Hidayah ST MSI. Beliau yang telah membantu saya dalam penelitian ini dari awal hingga akhir penelitian, dan saat ini sedang untuk publikasi jurnal tersebut di salah satu universitas juga, tapi masih dalam proses pengajuan seperti itu. Sesuai dengan judul pada karya ilmiah saya pada pagi hari ini, di mana judul yang cukup menarik bagi saya yaitu adalah peran ruang terbuka hijau dalam meningkatkan kesehatan mental masyarakat Kota Pekanbaru, khususnya di studi kasus pada RTH Kacamayang. Mengapa saya mengambil judul ini sebagai penelitian saya pada karya ilmiah ini? Karena melihat kondisi existing yang ada di Kota Pekanbaru saat ini cukup tinggi terkait isu permasalahan mental dan juga tingkat stres pada masyarakat, dan umumnya juga pada masyarakat Kota Pekanbaru dari rentang umur dari 16 atau remaja hingga ke 45 atau 50 tahun ke atas. Karena untuk saat ini Pekanbaru itu menjadi salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, sudah mencapai, bisa dikategorikan sebagai kota metropolitan, di mana sudah mencapai hingga 1 juta penduduk setiap bagian yang ada di dalam setiap provinsi tersebut. Jadi di sini cukup menarik mengapa saya mengangkat isu ini menjadi penting dan menjadi krusial bagi masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Oke, untuk tidak memperpanjang permasalahan ini atau pembicaraan ini, kita lanjut untuk slide kedua. Oke, kembali dari latar belakang penelitian, di sini kita atau saya menempatkan pada teori terlebih dahulu kebijakan dan kondisi existing yang ada terdapat di Kota Pekanbaru. Nah, di sini saya bisa jelaskan pada bagian materi atau teori terlebih dahulu, bahwasanya penyembuhan mental itu melibatkan aktivitas fisik dan rekreatif terbaik dari lingkungan dari lingkungan yang berkontribusi sekitar 40%, dan faktor medis itu 10%, dan faktor genetik itu 20%. Dan teori ini itu diangkat dari salah satu penelitian terdahulu dari Mbak Nadia, publikasi di tahun 2023. Dan beliau mengatakan kalau bahasanya di sini infrastruktur itu, terkhusus untuk infrastruktur lingkungan, itu sangat memadai dan menjadi hal yang penting bagi masyarakat saat ini.
terkait pembangunan RTH atau ruang terbuka hijau sebagai fasilitas atau tempat masyarakat untuk dapat menyalurkan minat dan bakat dan juga menyalurkan tingkat stres mereka. Begitu. Dan selanjutnya bagian dari kebijakan dari Indonesia sendiri itu di mana Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2007 menyebut RTH atau ruang terbuka hijau itu sebagai area pelestarian dan rekreasi yang positif dan berdampak pada kesehatan mental. Dan ini juga diteliti oleh Bregman dan kawan-kawannya juga pada tahun 2019. Dan kondisi existing yang menjadi ketimpangan tersebut atau faktor gap research ya bisa dibilang di sini pada tahun 2018 terdapat laporan dari riset kesehatan dasar atau Riskesdas 2018 Kota Pekanbaru itu masyarakat Pekanbaru itu sendiri mengalami gangguan jiwa mencapai 5,67%, di mana di sini untuk angka 5,67% itu dikategorikan cukup sedang ke tinggi terkait permasalahan kesehatan mental dan juga kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan kesehatan mental itu sendiri tidak mencakup hanya terkait jiwa dan batin juga, tapi juga mencakup kepada jiwa fisik pada masyarakat itu sendiri. Dan Pekanbaru mengalami peningkatan populasi atau yang difaktori peningkatannya populasi dari Pekanbaru itu sendiri dari 944.584 masyarakat menjadi 1.020.308 penduduk pada tahun 2023. Dan hal ini berbanding lurus terkait di mana kebijakan dari pemerintah itu sendiri dan terhadap layanan kesehatan masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya kesehatan jiwa yang ada di Kota Pekanbaru. Kita lanjut untuk slide berikutnya. Nah, cukup menariknya di mana metode penelitian yang saya angkat di penelitian saya kali ini atau di karya ilmiah saya ini, di mana penelitian ini dilakukan RTH Putri Kacamayang, Kota Pekanbaru. Di situ saya meneliti lebih kurang hingga 7 hari pada bulan Maret 2024 lalu ya, di tahun ini. Dan data dan sumber data yang saya gunakan itu dimulai dari data primer dan data sekunder. Nah, data primer yang saya ambil itu dari responden pengunjung RTH. Jadi saya itu juga ikut turun langsung dan menanyakan terkait pendapat dan pengalaman masyarakat itu sendiri terkait terhadap fasilitas ataupun juga terhadap suasana yang ada di lingkungan RTH itu sendiri. Nah, data sekunder yang saya ambil itu dari penelitian sebelumnya mengenai dampak kesehatan mental yang ada di Pekanbaru. Jadi kita sebagai peneliti juga harus pintar-pintar gitu ya untuk memilih data-data yang valid tentunya dan tidak menyimpang terkait dari penelitian kita itu sendiri agar hasil penelitian itu tersebut relevan dengan tujuan kita di awal sebelum kita melakukan penelitian itu sendiri. Nah, temuan-temuan penelitian sebelumnya di mana Elok et al. Tahun 2014 itu menyatakan kalau bahwasanya aksesibilitas RTH itu memiliki korelasi dampak positif dengan kesejahteraan sosial. Mohon maaf, kesejahteraan mental gitu ya. Dan juga Rock et al. Pada tahun 2013 di mana kebersihan, keindahan, dan keamanan RTH itu mempengaruhi kesehatan mental. Jadi gini teman-teman, kalau bahwasanya kita memiliki aksesibilitas RTH yang cukup memadai di kota kita sendiri, itu secara tidak langsung kita memiliki akses untuk dapat menyalurkan kesehatan mental kita itu sendiri. Bagaimanapun kita kalau misalkan kita untuk hanya berkunjung atau hanya relaksasi dan berekreasi kepada RTH, itu bisa menjadi dampak positif bagi tubuh kita untuk menjadi relaksasi atau rileks, merilis emosional dan sebagainya macamnya. Jadi di sini kalau bahasanya penelitian dari Elok et al. Ini tahun 2018 itu aksesibilitas itu memiliki hal korelasi atau dampak positif yang cukup baik kepada kesejahteraan mental. Dan di sini poin selanjutnya itu adalah data yang dikumpulkan. Nah, di sini saya memilih beberapa indikator, lebih tepatnya sekitar 5 indikator yang saya pilih, yaitu adalah kualitas lingkungan,
aksesibilitas, kepuasan fasilitas, manfaat kesehatan mental masyarakat, dan keterlibatan sosial. Mengapa saya memilih 5 indikator tersebut? Karena menurut saya untuk di daerah Kota Pekanbaru sendiri, hal ini cukup relevan karena baik dari kualitas lingkungan, aksesibilitas, kepuasan fasilitas, manfaat kesehatan mental dan masyarakat, dan keterlibatan sosial itu diakomodasi cukup baik oleh pemerintah. Jadi mengapa saya di sini untuk memilih 5 indikator tersebut? Karena di sini saya juga sudah langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian, dan di sini cukup baik terkait 5 kualitas indikator tersebut. Nah, di sini untuk teknik analisis, kita sudah dapat nih dari data sumber, temuan penelitian sebelumnya sebagai acuan kita, data yang kita kumpulkan. Nah, selanjutnya itu adalah teknik analisis yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, di sini berbagai macam teknik analisis itu banyak sebenarnya. Teman-teman bisa search di Google atau sumber referensi lainnya, atau mungkin bisa buka buku lagi atau buka jurnal lagi gitu ya. Karena kita memang dituntut untuk banyak baca jurnal karena kita harus bisa menentukan teknik analisis yang tepat untuk penelitian kita, begitu. Nah, di sini saya memilih deskriptif kualitatif, pendekatan partisipatif dan non-partisipatif bergantung pada situasi, dan proses analisis yang mencakup interpretasi pola dan deskripsi dampak RTH terhadap kesehatan mental masyarakat. Nah, di sini mengapa saya memilih deskriptif kualitatif? Karena di sini saya melihat kalau bahasanya pemerintah bisa saja, dari hasil penelitian saya nanti untuk kedepannya, pemerintah jauh lebih mengerti gitu apa yang dibutuhkan oleh Kota Pekanbaru, khususnya terkait RTH, pengembangan RTH Kacamayang itu sendiri. Dan pendekatan partisipatif dan non-partisipatif, di sini saya itu maksudnya seperti ini. Jadi pendekatan partisipatif, saya langsung terjun ke lapangan untuk memantau secara langsung nih apa saja yang kekurangan terhadap fasilitas atau layanan yang ada di RTH Kacamayang. Teruntuk lagi, tadi saya juga sampaikan kalau bahasanya saya juga menanyakan terkait keadaan pengunjung ketika langsung berkunjung ke RTH Kacamayang itu sendiri. Dan non partisipatif, di sini saya memantau secara jarak jauh pada pengunjung secara tidak langsung. Misalnya saya juga lewat berkendara begitu ya, berkendaraan melewati RTH Kacamayang, terus saya juga lihat dan pantau dari jarak jauh, oh ternyata segini untuk di hari ini ada berapa banyak pengunjung, untuk di hari weekend itu ada berapa banyak pengunjung begitu ya. Dan untuk di acara-acara tertentu ada acara apa nih, misalnya di CFD ya, Car Free Day yang diadakan setiap hari Minggu di Pekanbaru, itu biasanya saya juga ikut pantau secara jarak jauh seperti itu. Dan untuk selanjutnya, di slide selanjutnya, nah tadi kita sudah berangkat dari hasil penelitian, teknik penelitian kita sebelumnya. Di sini saya sudah dapat nih karakter responden atau karakter pengunjung yang udah saya kumpulkan sebelumnya. Nah, di sini saya memilih 2 opsional tentu 2 opsional begitu ya. Ada laki-laki dan perempuan sebagai responden saya, di mana faktanya mayoritas responden yaitu berusia 21 tahun hingga 30 tahun, itu dengan perempuan lebih sering menggunakan RTH untuk relaksasi, dan sementara laki-laki untuk aktivitas fisik. Dan sini juga didukung oleh Sugianto dan teman-temannya pada tahun 2018 dan Yulianti tahun 2020. Dan ini beneran fakta, kalau biasanya kemarin saya juga mengambil sampel responden, kalau di sini banyaknya memang perempuan gitu untuk datang ke RTH. Saya nggak tahu, mungkin ada yang galau kali ya, ada mungkin yang sedang bermasalah mungkin dengan kehidupannya atau segala macam. Jadi di sini memang perempuan jauh lebih banyak untuk berkunjung di RTH ketimbang laki-laki, dan persentasenya itu adalah 2,47% untuk 19 responden laki-laki dan 7,28% untuk 28 responden perempuan. Dan di sini cukup besar gitu gap atau kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengunjungi RTH itu sendiri. Dan patut dicurigai juga dan patut ditanyai juga, mengapa perempuan jauh lebih banyak mengalami stres ketimbang laki-laki. Karena setahu saya mungkin bisa difaktori oleh mood, dan juga kalau setiap perempuan itu pasti ada jatah halangannya ya, kalau mohon maaf itu mens begitu ya. Mungkin
untuk melepaskan stres-stres mereka bisa berkunjung ke tempat yang hijau-hijau, contohnya RTH itu tadi sendiri. Seperti itu teman-teman. Mungkin ada yang mau dipertanyakan teman-teman? Sebelum saya lanjut slide berikutnya. Halo? Kayaknya masih belum ada ya Mas ya. Nanti di akhir sesi Oke. aja Q&A. Oke, baik. Oke, baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini karakteristik responden RTH Kacamayang. Nah, di sini saya memilih beberapa sub-indikator ya, lebih tepatnya sekitar 15 penentuan yang bisa diisi oleh kuesioner atau bisa diisi oleh responden itu sendiri ketika saya menyebar kuesioner secara online. Kebetulan kemarin saya kuesionernya secara online, teman-teman, tidak berbentuk cetak atau tidak berbentuk tulisan begitu ya, tapi saya berbentuk online atau registrasi secara Google Form lebih tepatnya begitu. Dan di sini saya memiliki 15 sub-indikator terkait karakteristik responden RTH Kacamayang, di mana ada taman bermain anak, jogging track, alat olahraga, jalan setapak, lampu penerangan, toilet, musola, bangku taman, tempat sampah, rambu keselamatan, tanaman hias, landmark, halte, irigasi perairan, dan lahan ekonomi. Nah, mengapa dari sekian banyaknya faktor atau sub-indikator yang bisa saya ambil dari RTH Kacamayang itu sendiri, mengapa saya memilih 15 sub-indikator ini? Karena menurut saya ini hal yang paling penting terkait pengadaan dan penyediaan layanan RTH itu sendiri, yang nantinya hasil penelitian ini bisa disarankan kepada pemerintah begitu ya. Dari untuk taman bermain anak itu ada dan hasilnya cukup bagus. Saya cek kemarin itu kondisinya cukup baik dan cukup layak untuk digunakan oleh masyarakat ya, khususnya anak-anak ya. Dan jogging track juga ada, alat olahraga. Nah, alat olahraga ini biasa di setiap kabupaten atau kota juga disediakan oleh pemerintah. Biasanya alat olahraganya itu fleksibel gitu, disediakan oleh pemerintah itu alat olahraga outdoor seperti misalnya bisa kayak alat jogging, bukan alat jogging sih, seperti sepeda statis ya, sepeda statis yang bisa dipakai oleh pengguna atau pengunjung seperti itu. Jalan setapak itu biasanya digunakan kepada orang-orang pedestrian ya, atau masyarakat ingin berjalan kaki dan segala macamnya, lampu penerangan, toilet, dan musola. Nah, sayangnya untuk di Kota Pekanbaru sendiri, khususnya di RTH Kacamayang ini, untuk pengadaan atau penyediaan musola itu tidak tersedia di RTH Kacamayang ini. Saya cukup menyayangkan terkait hal ini karena mayoritas untuk di Kota Pekanbaru ini memang Muslim begitu ya. Tapi di sini pemerintah juga menyediakan solusi, karena di depan RTH Kacamayang itu sendiri, saya ceritakan sedikit, karena di RTH Kacamayang itu sendiri di depannya, persis banget di depannya itu tidak sampai sekitar 3-5 meter, itu udah disediakan bangunan masjid yang cukup besar, dan Masjid Paripurna juga yang ada di Kota Pekanbaru, dan di sana sebagai alternatif masyarakat untuk melakukan ibadah ya, dari pagi mungkin hingga sampai malam gitu untuk Isya begitu. Dan bangku taman, tempat sampah, rambu keselamatan, tanaman hias, landmark, halte, dan irigasi perairan itu tuh cukup memadai dan cukup baik kualitasnya seperti itu. Nah, terkait 15 subindikator yang saya sampaikan tadi, hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terdahulu begitu ya. Contohnya dari Handayani dan Wijaya itu menyatakan kalau RTH Kacamayang, kalau bahasanya untuk menyediakan fasilitas seperti taman bermain, jogging track, dan alat olahraga yang berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik masyarakat. Hal ini juga didukung sebelumnya oleh Handayani dan Wijaya. Terus juga ada Setiawan, di mana pengelolaan bersama masyarakat meningkatkan nilai sosial dan ekologis taman itu sendiri. Dan selanjutnya dari Astuti dan Kusmarini ya, begitu ya. Kusmarini, mohon maaf. RT ini juga mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan masyarakat Pekanbaru melalui ruang rekreasi dan olahraga. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, ruang rekreasi dan olahraga. Baik, ketika kita melakukan ruang rekreasi dan olahraga, di mana kita juga bisa merilis nih tingkat stres kita, tingkat kecemasan kita terhadap penyaluran itu berkunjung melalui RTH yang ada di kota teman-teman itu sendiri. Kalau saya di Pekanbaru, RTH Kacamayang lebih tepatnya
seperti itu. Mungkin kita lanjut ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan nanti ya teman-teman ya. Nah, di sini hasil jumlah dan angka persentase penilaian terhadap variabel. Nah, di sini kemarin saya juga mendapatkan begitu ya, karena kebetulan menggunakan skala untuk dari variabel dan indikator yang saya sampaikan, di mana dari kualitas lingkungan, aksesibilitas, kepuasan fasilitas, manfaat kesehatan pada masyarakat, dan keterlibatan sosial. Di sini saya menggunakan skala. Mohon maaf, saya lupa nama skalanya. Skala Likert. Oke, mohon maaf, saya menggunakan skala Likert untuk penelitian ini dari poin 1 hingga poin 5. Dan setiap subindikator variabelnya yang 15 pertanyaan yang saya sampaikan tadi, di mana hasilnya cukup baik karena kebanyakan atau rata-rata masyarakat itu atau responden itu memilih di angka 4, dan hal ini tidak terlalu buruk dan tidak terlalu baik juga, tapi cukup baik di sini untuk skala 4 dan menggunakan skala Likert. Untuk kebersihan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan itu 40,40%, keamanan itu 44,70%, ketersediaan fasilitas itu 48,90%, dan tingkat kebersihan kualitas udara itu 42,60%, resapan air hujan 61,7%, aksesibilitas 29%, ketersediaan transportasi itu 40,40%, dan fasilitas umum juga sama ya, 40,40%, dan pelayanan itu 38,30%. Dan di sini untuk ada yang seri ya nilainya, ada yang 3, ada yang 4, itu 37% untuk rasa rileks dan ketenangan setelah berkunjung di RTH Kacamayang. Dan itu selanjutnya efektivitas itu 43,50%. Mohon maaf, efektivitas 41,30%, pengaruh positif itu 41,30%, dan partisipasi itu 39,10%, keterlibatan sosial dan pengunjung lain itu 56,50%. Dan angka presentasi penilaian terhadap variabel ini cukup baik menurut saya, dan tidak ada yang perlu ditingkatkan secara lebih lanjut, tapi kita bisa kasih pendapat kepada pemerintah begitu ya, sebagai penyokong masyarakat. Nah, di sini kembali lagi terhadap penelitian sebelumnya, yaitu dari Sugianto dan Kurniawan begitu ya teman-teman, dan juga Yulianti, kunjungan rutin dan ruang hijau dikaitkan dengan penurunan stres dan gejala depresi serta emosi positif. Selanjutnya itu adalah evaluasi menunjukkan RTH Kacamayang itu dinilai baik dalam kebersihan dan keamanan, kualitas udara, aksesibilitas, dengan skor rata-rata itu di atas sekitar 65%. Dan ini cukup baik menurut saya karena tidak di bawah dan tidak juga terlalu di atas, karena kita bisa kasih feedback baik terhadap pemerintah kita itu sendiri. Namun di sini ada namun ya teman-teman, fasilitas umum dan partisipasi sosial masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi, dengan skor rata-rata masing-masing itu 55,5% dan 53%. Dan sebagian besar responden itu merasa memang lebih rileks dan menganggap RTH itu sebagai yang efektif dalam mengurangi dampak stres, dengan skor rata-rata itu sekitar 68% dan 67% begitu. Nah, di sini terkait yang saya sampaikan sebelumnya, untuk dari kualitas lingkungan, kepuasan fasilitas, keterlibatan sosial, aksesibilitas, dan manfaat kesehatan mental. Dimulai dari kualitas lingkungan terlebih dahulu ya. Di sini RTH Kacamayang itu mendukung kebersihan dan kesejahteraan. Kebersihan dan pemeliharaan dinilai 40,4%, keamanan 44,7%, fasilitas kualitas udara itu 42,6%, dan resapan air hujan 61,7%. Dan ini cukup tinggi teman-teman, mengingat RTH Kacamayang ini, saya sampaikan RTH Kacamayang ini masih sebelumnya belum sampai sekitar 10 tahun. Untuk umurnya masih sekitar 6 tahun atau 5 tahun kalau nggak salah umur, karena RTH Kacamayang ini baru diperbaiki ya, baru di peremajaan oleh pemerintah Kota Pekanbaru itu sendiri.
Dan selanjutnya nomor 2 ya, di aksesibilitas, akses RTH itu dinilai 29,8% dengan transportasi umum mendukung aksesibilitas sebanyak 40,4%. Dan hal ini juga cukup tinggi, akses mudah di mana aksesnya cukup mudah untuk meningkatkan kunjungan dan aktivitas sosial masyarakat yang ada di Kota Pekanbaru. Dan selanjutnya itu adalah kepuasan fasilitas, di mana responden itu menyatakan kalau bahwasanya kepuasan fasilitasnya 40,4%. Namun ada pelayanan atau pengelolaan itu dinilai 38,3%, sedikit jauh begitu ya, karena mungkin pengelolaan atau pelayanan atau penjagaan dari RTH ini juga cukup kurang. Jadi fasilitas ini baik didukung atau aktivitas dengan kesehatan mental. Dan selanjutnya manfaat kesehatan mental itu sendiri, di mana tujuan utama topik kita itu sendiri tadi ya teman-teman, di mana RTH ini menyumbang sebanyak 41,3% dalam meningkatkan kesejahteraan mental masyarakat, dengan RTH sangat efektif dalam meningkatkan kesejahteraan emosional masyarakat itu sendiri. Dan terakhir itu adalah keterlibatan sosial, di mana menyumbang sebanyak 41,3% untuk mendukung interaksi sosial dan mengurangi isolasi atau pengurangan diri, teman-teman. Jadi partisipasi masyarakat di sini itu sangat penting untuk keberlangsungan dan keberlanjutan RTH. Seperti itu. Nah, kesimpulan. Nah, kita sudah masuk di akhir atau kesimpulan penelitian begitu ya. Ada beberapa 3 poin penting di mana saya menyimpulkan penelitian karya ilmiah saya di sini. Setelah kita melakukan analisis data, ditemukan bahwasanya RTH itu berperan penting dalam kesehatan mental masyarakat Pekanbaru, khususnya RTH Kacamaya. Dengan kebersihan, pemeliharaan, keamanan, kualitas udara, dan resapan air hujan mendapatkan persentase nilai yang sangat tinggi. Dengan aksesibilitas juga dinilai baik, dengan transportasi umum yang cukup mendukung, dengan kepuasan pengguna tertinggi pada manfaat kesehatan seperti relaksasi dengan pengurangan stres begitu. Dan selanjutnya, keterlibatan sosial termasuk interaksi dengan pengunjung lain juga penting secara keseluruhan. RTH Kacamaya meningkatkan kualitas kesehatan mental dan kebahagiaan sosial masyarakat. Jadi di sini saya mendapatkan 3 poin penting dari hasil kesimpulan penelitian ini begitu ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa lihat secara penuh di slide kalau bahasanya begitu pentingnya RTH bagi keberlangsungan hidup kita untuk merilis emosional dan kesehatan mental masyarakat yang ada di seluruh Indonesia, tepatnya khususnya mungkin di Kota Pekanbaru begitu ya. Nah, saran penelitian. Di sini ada 3 saran. Pertama untuk pemerintah, untuk masyarakat, dan penelitian selanjutnya. Untuk pemerintah terlebih dahulu, mungkin di sini saya akan bahas ya. Mungkin pemerintah itu bisa kita usulkan untuk meningkatkan investasi dalam pemeliharaan dan pengembangan RTH secara program dan teredukasi untuk meningkatkan kesadaran dan tentang manfaat kesehatan mental di ruang terbuka hijau. Mengingat RTH atau ruang terbuka hijau juga merupakan bagian dari perencanaan wilayah dan tata kota begitu ya teman-teman. Jadi di sini kaitannya cukup dekat terhadap pembelajaran kita di sini. Mungkin ada teman-teman yang ingin melanjutkan karir untuk di semester ini. Kebetulan karir saya sudah selesai gitu ya. Mungkin teman-teman bisa angsur untuk mencari judul yang relevan atau minat dari teman-teman semua seperti itu. Dan selanjutnya untuk masyarakat. Di sini aktif terlibat dalam menjaga RTH dan mendukung kegiatan sosial yang memanfaatkan ruang terbuka hijau. Jadi di sini kita juga harus berperan penting teman-teman. Sebagai masyarakat yang baik, warga negara yang baik, kita harus menjaga fasilitas umum yang ada terdapat di RTH. Jika ingin digunakan secara baik, gunakanlah dengan semestinya. Dan itu sebagai bentuk peduli kita, kebijaksanaan kita terhadap lingkungan di sekitar, kalau bahasanya kita sebagai masyarakat yang baik atau sebagai insan yang cukup menjaga keberlangsungan hidup untuk kedepannya seperti itu. Dan penelitian selanjutnya mungkin kita bisa lebih teliti dalam
dampak RTH itu pada kesehatan mental masyarakat dan termasuk variabel stres dan kebahagiaan psikologi serta pertimbangkan faktor-faktor demografis yang mempengaruhi persepsi pada RTH. Nah, ini cukup penting karena saya mengangkat judul ini tidak sama rata ya dengan RTH dan kesehatan mental yang ada di kota lain. Tapi di sini secara garis besar kita sebagai manusia juga memiliki keterbatasan terhadap diri kita sendiri, di mana kita harus juga bisa aware terhadap diri kita, bagaimana kita merilis atau menyalurkan emosional kita dengan baik, dengan cara yang baik dan benar. Salah satunya adalah berkunjung kepada RTH itu sendiri. Dan terima kasih. Begitu teman-teman, di akhir slide saya ini mungkin ada beberapa kesalahan mungkin ya, atau mungkin terlalu cepat dalam menyampaikan slide atau materi, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanya atau bertanya terkait proses pembuatan karya itu sendiri, mungkin bisa ditanyakan dan saya kembalikan kepada moderator. Dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Syahril untuk penyampaian materinya. Cukup menarik ya Kak, karena RTH ini menjadi salah satu fasilitas umum yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat gitu ya Kak. Boleh bertanya nggak sih Kak, boleh share bagaimana proses pengerjaan karya ilmiah dan manajemen pembagian waktu antara bekerja dan kuliah agar tetap berjalan secara bersamaan gitu. Oke, sebelumnya terima kasih Kak Nisa telah bertanya. Oke, mungkin di sini saya sedikit menjabarkan atau menjelaskan bagaimana proses terkait pengerjaan karya ilmiah saya di sini, mengingat saya juga kerja, juga freelance begitu ya teman-teman, dan juga saya juga ada banyak kegiatan lain begitu karena saya baru selesai sakit juga kemarin habis DBD begitu ya. Jadi cukup pelik mengerjakannya karena untuk setiap karya ilmiah itu pasti ada kita diberi tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4 dari pembimbing kita. Kebetulan kemarin saya mendapat bimbingan atau berkesempatan bimbingan oleh Ibu Ulul Hidayah STFSI, di mana beliau dari awal saya untuk mengambil judul ini, beliau sangat membantu saya terkait berkomunikasi lebih tepatnya begitu ya, komunikasi yang lebih baik kepada dosen pembimbing itu sangat penting menurut saya. Jadi kemarin tugas 1 itu kita dikasih kayak template atau acuan apa job research terlebih dahulu, atau permasalahan yang ingin diungkit atau permasalahan ingin diangkat sebagai judul dalam karya ilmiah kita ini nanti bakal dibimbing oleh dosen pembimbing kita, itu bakal di ACC atau tidak, seperti itu. Ini cukup relevan atau tidak. Dan hal yang terpenting yang perlu kita sadar, kalau misalkan memang kita banyak pekerjaan atau kegiatan yang lain, sisihkan maksimal, kalau saya ya, sisihkan maksimal itu 1 jam waktu untuk mengerjakan karya tersebut. Jadi ada progres setiap minggunya. Bahkan walaupun saya memang banyak revisi dari Ibu Ulul, tapi di situ tidak patah semangat saya untuk terus lanjut begitu, karena kemarin sempat pengen selesai deh karyanya gitu kan. Tapi kalau bisa kita manage waktu itu secara konsisten, yang saya sampaikan kalau saya sendiri itu cukup sisihkan 1 jam untuk membaca jurnal, karena mungkin paling muak itu kita baca jurnal orang lain begitu ya. Tapi secara nggak langsung kita di situ memotivasi diri kita untuk jauh lebih konsisten untuk ke depannya teman-teman, karena di dunia pekerjaan pun nanti kita dibutuhkan konsistensi kita terhadap pengerjaan sesuatu seperti itu. Jadi kalau misalkan ada patah semangat itu wajar, karena yang penting kita harus mengerjakannya secara konsisten seperti itu. Gitu Kakak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh teman-teman untuk raise hand atau ketik di kolom chat ya teman-teman supaya bisa saya bacakan. Kak, tadi saya baca di CV-nya Kak Syahril itu menempuh pendidikan di University of People USA. Bisa diceritakan sedikit nggak sih Kak, itu apa, terus bagaimana perkuliahannya di sana, apakah dalam
Daring atau offline ya, Kak? Oke, baik Anissa, terima kasih pertanyaannya. Oke, di sini saya juga seperti yang teman-teman tahu tadi sudah disampaikan kalau di sini ada menempuh pendidikan di University of the People, Massachusetts United States of America atau USA. Jadi kemarin itu kebetulan saya mendaftar Computer Science in Foundation Program, di mana di situ dilaksanakan secara full online atau daring juga, di mana di sini kalau UO ini atau University of the People ini mengadakan perkuliahan secara online juga seperti universitas terbuka. Kita tidak perlu datang ke kampus atau not attend gitu ya, tidak datang ke kampus, tapi di sini kita belajar secara online juga, di mana untuk setiap matrikulasi ujiannya itu nanti biasanya secara online juga. Cuman hal berbedanya ketika kita melaksanakan ujian itu nanti kita secara webcam kayak gini gitu. Jadi kita ada ambil kredit kayak biasa juga. Kebetulan saya di sini mendapatkan salah satu scholarship atau beasiswa dari University of the People di sini. Jadi di sini lagi ongoing, semoga cepat selesai begitu ya, karena untuk computer science itu cukup susah menurut saya pembelajarannya, karena pelajarannya jauh lebih kompleks daripada perencanaan wilayah dan tata kota itu sendiri. Jadi mungkin untuk teman-teman nih yang pengen kuliah di luar negeri, pengen dapat gelar sarjana di luar negeri, itu sangat-sangat bisa, sangat-sangat gampang kalau misalkan teman-teman mau untuk belajar jauh lebih baik, untuk mencari informasi lebih baik begitu. Karena di sini, karena saya juga final year, jadi di sini saya juga lagi cari-cari nih teman-teman untuk lanjut ke S2 kalau misalkan tidak ada halangan seperti itu. Jadi computer science itu cukup jurusan yang cukup kompleks, karena tidak hanya belajar tentang informasi dan teknologi, tapi juga mempelajari kayak applied science dan humanity, dan juga environment juga kita belajar seperti itu teman-teman. Jadi di sini untuk berkembang jauh lebih baik itu ada sih jauh lebih besar ketimbang kalau teman-teman mau untuk jauh lebih belajar lebih baik lagi dan lebih giat lagi seperti itu. Begitu. Dan kebetulan di sini juga saya ceritakan, kebetulan kemarin saya juga ikut MBKM ya, begitu ya, dari Rakamen Academy. Kalau teman-teman tahu, MBKM itu sejenis apa ya? Magang bersama itu kan, Kak? Iya benar, magang bersama, salah satu program dari pemerintah, di mana pemerintah nih sudah menyediakan fasilitas untuk kita ikut program untuk mengeksplor diri kita ke perusahaan-perusahaan yang ada, perusahaan-perusahaan lain, atau instansi-instansi atau institusi yang lain untuk belajar di sana, untuk berkecimpung di sana begitu. Jadi kemarin saya alhamdulillah dapat berkesempatan untuk belajar di Rakamen Academy. Di situ saya ngambil jurusan atau fokus pada bidang data science dan data analis. Itu berlangsung sekitar 6 bulan atau 7 bulan, mohon maaf, dari awal onboarding hingga graduation. Jadi kemarin saya juga ngambil data science, apply data analis untuk belajar di sana. Karena untuk belajar data science dan data analisis itu juga sangat-sangat kompleks, dimana kita juga harus bisa ngoding, belajar Python dan segala macam. Tapi itu merupakan hal yang menarik bagi saya begitu ya, karena di luar dari teknik perencanaan wilayah dan tata kota, saya juga punya passion atau bidang minat di bidang dunia data seperti itu. Dan alhamdulillahnya di sini saya juga mendapatkan best of the best final project ya bersama teman-teman saya yang lain. Saya juga bertemu sama salah satu rekan-rekan teman terbaik saya yang ada di seluruh Indonesia. Ada teman saya dari Universitas Indonesia, ada dari Universitas Gadjah Mada, Hasanuddin, Andalas, ada juga dari Universitas Pajajaran. Kami berkolaborasi bersama untuk mengerjakan suatu kasus dari salah satu perusahaan di mana berbasis data tadi, data science ya, atau data analis. Dan alhamdulillahnya, qadarullahnya itu best final project yang kita arungi bareng-bareng gitu ya, yang kerjasama bareng-bareng seperti itu. Begitu Kak Anissa. Jadi MBKM ini adalah program magang
bersertifikat Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Kemenristek-Dikti, dan biasanya memang dibuka setiap 6 bulan sekali ya teman-teman. Apakah dari magang MBKM ini mendapatkan konversi SKS Kak dari pihak kampus UT? Oke. Baik, untuk terkait konversi SKS dari UT tentu saja bisa dikonversi menjadi SKS kita di UT, tapi syaratnya teman-teman harus terregistrasi terlebih dahulu mata kuliah yang ada di semester tersebut. Biasanya kalau untuk mengikuti MBKM ini, setahu saya pada zaman saya ya, angkatan saya, itu harus di semester 5 dan semester 6 seingat saya, dan itu harus terregistrasi terlebih dahulu mata kuliahnya di sistem atau di SIA ya, SIA UT. Dan nanti jika ingin melakukan MBKM itu ada persyaratan atau kayak persetujuan tanda tangan dan segala macam. Itu nanti setelah kalian ujian, teman-teman ujian ya, UAS itu tidak perlu mengikuti ujian sama sekali, tidak perlu mengikuti ujian UAS sama sekali, hanya melampirkan sertifikat nilai dari MBKM tersebut dan sertifikat completion of learning. Jadi kayak sertifikat telah menyelesaikan pembelajaran di instansi tersebut atau di MBKM tersebut. Jadi nanti bisa dikonversikan secara menyeluruh di pihak kampus. Jadi biasanya nanti kita dibimbingi juga sama salah satu dosen kita kalau bahwasanya kita mengikuti MBKM. Jadi ada dosen pembimbingnya guys. Dan sebelum kita menyelesaikan atau graduation di MBKM ini, kita harus menyelesaikan juga yang namanya laporan final project ya, laporan nanti dari laporan awal pertama kali kita onboarding hingga selesai atau graduation, itu semua laporan harus dikumpulkan ke pihak akademik dari UT seperti itu. Nanti baru keluar SKS, baru keluar nilai kita secara diskonversi. Seru guys, kalau belajar di MBKM harus coba, must try. Gitu. Ada lagi Kak Anissa? Ini ada pertanyaan dari Kak Givari ya Kak di kolom chat. Ini data untuk persen wilayah diambil dari mana aja Kak, dan berapa lama waktu pengumpulan datanya terkait dengan karirnya Kak Syahril nih? Oke, boleh diulangi Kak pertanyaan Kak? Ini data untuk persen wilayah diambil dari mana aja Kak, dan berapa lama waktu pengumpulan datanya? Oke, baik. Untuk pengambilan data di setiap wilayah itu biasanya saya langsung datang ke Perpustakaan Nasional yang ada di Kota Pekanbaru ya, teman-teman. Jadi di sini saya pantau kembali melalui riset kesehatan dasar Kota Pekanbaru di tahun 2018 untuk prevalensi kesehatan masyarakat di Kota Pekanbaru itu kemarin kan cukup tinggi ya, teman-teman. Dan di situ saya juga terjun langsung di RTH tersebut untuk melakukan atau kalkulasi berapa persen masyarakat yang mengalami kendala terkait kesehatan mental masyarakatnya sendiri. Jadi teman-teman kalau misalkan ingin mengetahui data yang valid itu kalau bisa langsung datang ke perpustakaan wilayah atau perpustakaan nasional juga bisa sebenarnya diakses. Tapi sumber-sumber itu kan masih banyak bisa kita dapatkan, tidak menghalangi kita untuk melakukan penelitian atau tidak menghalangi kita untuk melakukan proses penelitian itu sendiri, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan untuk daerah kakak sendiri, saya juga kurang paham begitu ya, karena kita beda kota mungkin atau beda wilayah. Tapi kalau misalkan kakak mencari jurnal itu bisa kayak banyak sih di Google Scholar bisa, atau misalkan di jurnal-jurnal lain juga bisa. Kebanyakan saya jurnal inter Kak. Jadi kemarin saya ngambilnya jurnal-jurnal internasional yang saya ambil, jurnal-jurnal luar negeri yang menurut saya relevan terhadap penelitian ini, terhadap penelitian saya ini sendiri gitu. Jadi memang kalau bisa tuh fast reading Kak. Kalau fast reading itu sistemnya kita pantau kembali terkait metodologi jenis penelitian kita harus seperti apa, sama data yang biasanya kakak gunakan itu seperti apa gitu. Jadi nanti ketiga indikator ini bisa kakak baca kembali di jurnal yang
jadi acuan kakak jadi bacanya nggak secara full kak, karena kalau kita baca secara full itu cukup memakan waktu begitu ya, seperti itu kak. Oke, bisa selanjutnya pertanyaan ya, dari oh ya langsung aja boleh kak, yang dari Kak Della Amalia. Ya kenapa kak dari Della Amelia boleh? Bertanya gimana caranya untuk daftar kuliah di luar negeri kak? Apakah melalui web atau bagaimana? Dan apakah ada seleksinya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Oke. Pertanyaan menarik karena kebetulan saya sangat antusias begitu ya kalau terkait hunter seperti ini ya. Kalau untuk mendaftar ke kuliah ke luar negeri, ada beberapa part yang harus kita penuhi terlebih dahulu, kualifikasi yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Pertama, tentu kita harus bisa bahasa Inggris atau bahasa asing begitu ya. Secara keseluruhan and globally gitu ya. Kalau bahasa Inggris is the best important thing if you wanted to get a more learn gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar, jadi belajar terlebih dahulu, terus nanti apply kepada universitas yang ingin diraih atau dicapai. Itu biasanya ada beberapa kita kayak isi esai motivation letter atau esai suggestion company, atau misalnya kalau bisa dibilang sini recommendation letter itu bisa dari guru kalian atau guru-guru teman-teman atau dosen teman-teman. Misalkan sudah mengerjakan proyek sesuatu, itu bisa dikasih recommendation letter kalau misalkan ingin mendaftar ke suatu universitas atau ke jurusan tertentu yang spesifik begitu ya. Karena ada beberapa part universitas yang ada di luar negeri itu mereka ada yang bisa misalkan minta SIT atau SAT namanya ya. Kalau di Indonesia namanya UTBK gitu, tapi kalau di luar negeri namanya SIT begitu ya. Kalau untuk sertifikasi bahasa Inggrisnya yang pastinya kita harus IELTS band 6,5 atau 6.5 atau TOEFL itu 550 tergantung instansi atau institusinya. Berarti ada yang bisa menerima 450 atau 550 TOEFL-nya. Tapi kalau IELTS itu 6,5 atau ada yang tapi minimal 6 sih kalau untuk band IELTS. Seperti itu teman-teman. Dan kemarin saya juga research tuh, kemarin saya baru pulang dari Kuala Lumpur. Kalau kuliah di Kuala Lumpur itu tidak seburuk itu guys, teman-teman. Karena kalau untuk di Kuala Lumpur itu salah satu universitas terbaiknya dia ada di University of Malaya. Karena biasanya kalau kalian melanjutkan ke studi luar negeri, kalau di Asia Tenggara itu tidak terlalu susah sih. 11-12 dengan Indonesia, tapi ada beberapa kompartemen yang harus teman-teman selesaikan seperti itu. Kecuali kalau di NUS ya, Singapura, dan Nanyang Teknologi NTU di Singapura itu cukup prestigious, jadi cukup sulit untuk masuk ke NTU dan NUS seperti itu teman-teman. Kalau dari Kak Syahril sendiri gimana Kak cara apply ke UO itu tadi? University of People. Pertama bisa buka websitenya terlebih dahulu ya teman-teman. Nanti silakan aja coba cari uopeople.edu. Lupa aku pokoknya University of the People gitu ya. Nanti ada tuh program yang ingin diambil, part-part kalau misalkan memang belum ada bahasa Inggris atau sertifikasi bahasa Inggris, biasanya disediain yang namanya kayak foundation juga, tapi kita harus belajar terlebih dahulu sekitar 6 bulan. Nanti kalau misalkan band score kita sudah keluar atau hasil tes kita sudah keluar, kita bisa baru apply di computer science atau jurusan yang ingin teman-teman inginkan seperti itu. Tapi itu persyaratannya ada di sana, tapi aku lupa. Secara in general itu biasanya kayak bahasa Inggris, conditional statement dan segala macam. Tapi semuanya di situ nanti bisa teman-teman cek semua ya. Gitu. Oke, baik Kak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ada mau tanya lagi teman-teman? Oh, di sini ada Ibu Kaprodi kita,
Ya Kak, ada Ibu Vita Elisia. Selamat pagi Ibu Vita. Selamat pagi rekan semua ya. Selamat pagi. Mohon maaf ini bergabung jadi pagi ini ada 3 Zoom bersamaan ya. Kita ada klinik mantep. Kemudian ada Ibu dosen yang sedang latsar ditambah space gitu ya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah arrange acara hari ini di bawah koordinasi Bu Ulul. Terima kasih untuk paparannya tadi ya, mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman yang terutama yang akan mengambil karir seperti itu. Sekali lagi makasih ya Mas Muhammad Syahril yang sudah berkenan menyampaikan pengalamannya gitu dan juga paparannya. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang semester ini akan mengambil karir juga bisa lancar ya. Bisa lulus langsung materinya karirnya di 1 semester ini tanpa mengulang. Itu aja Mbak dari saya, makasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir juga. Ya baik, Bu Vita, terima kasih Bu Vita. Oke, baik. Mungkin saya sedikit tambahan, Ibu Vita. Teman-teman, beliau ini salah satu dosen pembimbing saya ketika saya melaksanakan MBKM. Jadi saya sangat berterima kasih kepada beliau karena kemarin sudah mendampingi saya cukup baik. Karena ketika teman-teman ingin menggapai sesuatu itu dengan baik, dengan lancar begitu ya, kalau bisa komunikasikan kepada dosen pembimbingan, karena beliau salah satu dosen yang cukup berjasa juga menurut saya ketika saya melaksanakan MBKM. Dan Bu Ulul Hidayah juga selaku dosen pembimbing saya ketika melaksanakan karya ilmiah. Nah, tanpa kedua beliau, mungkin karya ilmiah dan studi saya selama di sini mungkin tidak berjalan dengan baik begitu ya teman-teman. Jadi saya terima kasih kepada Ibu Vita dan juga Ibu Ulul Hidayah. Begitu. Ya, Mas Syahril itu juga tidak terlepas dari usaha dari Mas Syahril sendiri ya. Tapi betul yang disampaikan Mas Syahril, kami di Prodi siap mendukung ya kalau teman-teman mengambil MPKM dan lain-lain ya. Termasuk nanti untuk proses pembimbingan karir gitu ya. Kalau ada kendala ya di dalam pelaksanaan kuliah gitu, termasuk karir ataupun yang lain bisa dikonsultasikan gitu ke kami, baik melalui konselor kami atau melalui dosen pembimbing akademiknya masing-masing gitu ya. Makasih Mas Syahril ya, sukses ya buat Mas Syahril dan juga teman-teman semua. Oke, baik teman-teman, mungkin ada yang mungkin ada lagi pertanyaan yang mau disampaikan? Boleh ditanya terlebih dahulu teman-teman, nanti akan saya bantu jawab. Mungkin terkait karirnya atau hal-hal lain di luar dari pembicaraan kita pada pagi hari ini, mungkin yang bisa saya jawab, saya akan jawab. Tidak ada pertanyaan? Terlebih lagi, mana tahu teman-teman ada yang ingin suka duka mengerjakan karirnya seperti apa gitu, mau nanya sama saya juga boleh begitu. Revisi berapa kali sama Ibu Ulul gitu juga boleh. Karena untuk terkait revisi, waduh, nggak dihitung sih, cuma cukup lumayan banyak begitu ya teman-teman. Tapi ya namanya kita penelitian pasti harus sesuai dengan standar penulisan yang disyaratkan oleh Universitas Terbuka. Sebelum kita melakukan publikasi, kalau misalkan kita disuruh publikasi sama dosen kita, ya begitulah. Mungkin ketika saya disuruh revisi cukup banyak sih teman-teman, tapi kita jalani dengan baik. Ada mau ditanyakan kah teman-teman, atau terkait perkuliahan saya di luar, atau pekerjaan saya di luar, atau mungkin kegiatan saya di luar, atau mungkin pengalaman-pengalaman apa saja yang sudah saya lakukan di luar, begitu. Jadi kita bisa sharing is caring. Kalau saya setuju sih Kak sama yang
terkait pernyataan yang Karil itu, karena emang Karil itu sangat menguras energi. Jadi dibutuhkan konsistensi dalam mengerjakannya. Cukup 30 menit hingga 1 jam untuk meluangkan waktu membaca jurnal atau mencari referensi lain dan juga mengerjakan Karil supaya apa? Supaya bisa cepat selesai. Dan setiap minggunya selalu ada pertemuan dengan dosen yang harus disetorkan. Kalau kita tidak niat, ya otomatis nilai yang didapatkan juga tidak baik gitu. Kalau semisal nilainya baik di atas 85 atau 80 gitu, akan dibantu publikasi oleh dosen kita sendiri gitu. Ini ada pertanyaan dari Kak Reka Andini Putri. Izin bertanya Kak, untuk di Karil itu apa harus ada peta atau tidak ya? Nggak ada Kak. Nggak harus sih menurut saya, tapi boleh dijawab oleh Mas Syahril. Silakan. Oh, oke, baik. Ini mungkin pertanyaan yang cukup menarik ya, karena sebelumnya saya mengerjakan Karil atau karya ilmiah ini, saya mempertanyakan hal yang sama kepada teman-teman terkait Karil. Aduh, ini besok harus pakai peta nggak ya? Harus pakai ini nggak ya? Harus pakai ini nggak ya? Ini sebenarnya tergantung dari judul dan juga jenis penelitian yang teman-teman gunain ketika melakukan penelitian itu sendiri. Jadi koordinasikan kembali lagi kepada dosen pembimbing kalau misalkan memang ada data yang dibutuhkan untuk menampilkan peta atau satpas jalan atau misalkan kondisi existing geografi dan segala macam, itu tergantung jenis penelitian yang teman ungkit atau yang teman angkat begitu. Jadi kalau misalkan analisisnya deskriptif seperti biasa yang saya sampaikan, itu tidak perlu dibutuhkan peta begitu ya. Tapi kalau memang judulnya sangat kompleks dan memang dibutuhkan peta, dosen pembimbing bakal menyarankan untuk menampilkan peta seperti itu. Jadi begini teman-teman, saya sampaikan terlebih dahulu, ini salah satu tips dan trik dari Bu Ulul juga ya, mungkin dari Bu Vita juga menyetujui hal ini. Kalau bahasanya ingin melakukan penelitian, gali terlebih dahulu gap research atau ketimpangan atau kesenjangan yang ada di salah satu kota atau di salah satu kondisi seperti itu. Jadi nanti baru teman-teman bisa menentukan judulnya. Ketika teman-teman ingin langsung menentukan judul, tapi gap research-nya tidak ada, itu tidak berbanding lurus atau tidak sejalan nanti dengan tujuan hasil dari karya ilmiah itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Jadi kemarin saya sempat juga menyampaikan hal ini kepada Ibu Ulul ya, selaku dosen pembimbing utama saya. Kalau bahasanya saya ingin mengajukan judul terlebih dahulu. Dan beliau menyarankan, oh tidak Mas Syahril, kita harus tentuin terlebih dahulu gap research atau kesenjangan yang ada terkait yang ingin dibahas atau yang ingin diulik seperti itu. Jadi nanti baru kita bisa tentukan judulnya dari penelitian kita itu sendiri. Nanti kalau misalkan sudah setuju beliau atau dosen kita di ACC, baru kita olah datanya, bisa pakai tabel, bisa pakai skala, bisa pakai peta, bisa pakai peta topografi mungkin, atau bisa pakai peta denah seperti biasa yang sangat sederhana, berbagai macam. Jadi tentuin terlebih dahulu gap research-nya dari sekarang, karena teman-teman pasti sekarang di semester 7 ya akan memasuki karya ilmiah, cicil dari sekarang gap research-nya mau dibahas tentang apa atau bahas yang ingin diinginkan gitu ya. Tertarik saja pokoknya. Tidak terlepas dari judul yang ingin teman sampaikan seperti itu. Gitu, lalu teman-teman. ada pertanyaan lagi dari Kak Ci. Maaf, setelah online Kak memakai metode kuantitatif atau kualitatif dan berapa respondennya? Mungkin bisa ditampilkan lagi Kak slide yang materinya tadi terkait dengan metode dan juga responden yang digunakan. Oke, baik. Ini sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kalau metode penelitian yang saya gunakan itu adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif dan non-partisipatif. Dan untuk responden yang saya gunakan itu cukup kecil teman-teman, mengingat karena untuk Kota Pekanbaru ya, untuk yang pengunjung RTA Kacamaya itu cukup kecil, itu sekitar 47 responden saja sudah
cukup sih, tapi jangan terlalu banyak juga, nanti takutnya overqualified begitu ya. Jadi di sini saya menggunakan deskriptif kualitatif, tidak menggunakan kuantitatif, karena menurut saya kalau untuk deskriptif kualitatif merupakan hal yang cukup tepat ketika menggambarkan suatu kondisi existing yang ada di RTH Kacamayang itu sendiri. Seperti itu. Jadi tidak ada variabel-variabel yang bukan penting ya, tidak ada variabel-variabel yang cukup signifikan untuk bisa kita lakukan atau kita analisis secara kuantitatif. Jadi kembali lagi baik buruk ya bukan baik buruk ya, cocok tidak cocok ya kualitatif dan kuantitatif itu kembalikan lagi kepada jenis penelitian yang ingin kamu gali, seperti itu. Mungkin terjawab teman-teman pertanyaannya. Oke Kak, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Kak ya. Baik teman-teman, kita sudah ada di penghujung acara. Bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan karir lebih awal, bisa bergabung dengan komunitas karya ilmiah PWK UT atau disingkat Kiprah UT. Komunitas ini merupakan forum yang disediakan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa, baik untuk karya ilmiah, esai, lomba, dan lain sebagainya. Kiprah UT di bawah bimbingan dari Ibu Ulul Hidayah dan akan dibuka secara umum bagi mahasiswa setiap semester. Silakan follow kami di IG untuk informasi lebih lanjut mengenai komunitas ini. Izinkan saya share screen dulu ya Kak ya. Oke, bagi teman-teman boleh di follow IG dari Kiprah UT. Jadi di sini nanti kita akan share informasi mengenai space, lalu pendaftaran, lalu kegiatan apa saja sih yang dilaksanakan di forum Kiprah UT tersebut. Baik, selanjutnya adalah sesi dokumentasi ya, teman-teman dimohon untuk on cam terlebih dahulu. Silakan. Baik, apakah sudah on cam semua? Silakan on cam dulu teman-teman untuk sesi dokumentasi hari ini. Ya baik, saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Mas Syahril. Maaf menyela sebentar, tadi saya lupa menyampaikan selain space kita juga akan membuka dalam waktu dekat itu klinik karil. Jadi bagi teman-teman yang akan mengambil karya ilmiah di semester ini, tolong mendaftar ya, setidaknya itu sebagai pengantar sebelum teman-teman supaya teman-teman lebih siap dalam pengerjaan karirnya gitu. Dan jangan lupa bergabung di grup WA peserta karil ya, karena pengumuman terkait karil kami sampaikan juga di situ. Itu ya Mbak Enisa ya, maaf ikut menyela pengumuman. Ya, tidak apa-apa Ibu, terima kasih banyak. Programnya sangat bagus Bu. Oke baik, terima kasih kepada Mas Muhammad Syahril atas materi yang disampaikan dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua dan semangat juga bagi teman-teman dalam menjalankan kegiatan perkuliahan. Jangan sampai patah semangat, tetap
konsisten dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah. Saya Nisa sebagai moderator menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di space selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. See you. Salam, makasih Mas Alin, Mbak Nisa, Bu Ulul, teman-teman semua Sama-sama, ya, Ibu izin Tita. live ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Mas Ibu. Sahril, sukses ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu, sukses Ibu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Kak Anissa. Sama-sama Kak Syahril.